Ajar Dewantara pernah berkata, Ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Ing madya mangun karso, di tengah memberikan semangat. Tut wuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, segenap Dewan Juri dan kakak-kakak panitia Lomba Orasi Pendidikan HMPGSD UNESA. Izinkan saya, Nadilah Maulidini, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, hari ini menyampaikan orasi dan aspirasi saya dengan semangat dan kecintaan saya terhadap pendidikan yang mulai sudah tidak diprioritaskan. Dan dari suara-suara saudara-saudara kita yang mulai sudah tidak terdengar, dengan mengusung judul "Kita Belum Merdeka di Bangku Sekolah". Saudara-saudaraku, 2 Mei menjadi hari peringatan pendidikan nasional. Lahirnya Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau pernah berkata, setiap orang menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah. Namun, bagaimana rumah tersebut bisa menjadi sekolah ketika ia tak punya listrik dan juga sinyal yang stabil? Bagaimana setiap orang bisa menjadi guru jika satu sekolah hanya mempunyai 1 tenaga pendidik? Bagaimana bisa kita membicarakan transformasi digital jika mereka masih bersekolah dengan sekolah tanpa atap dan papan tulis tanpa kapur? Kita memang satu bangsa, tapi pendidikan belum satu rasa. Lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan banyak lagi. Anak-anak sejak dini mulai diajarkan soal coding, mulai ada fasilitas seperti laboratorium digital, dan juga pertukaran pelajar ke luar negeri. Namun lihat, daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Lihat bagaimana mereka memperjuangkan pendidikan yang layak untuk daerah mereka. Menurut data Kemendikbudristek tahun 2023, sebanyak 24.000 sekolah di daerah 3T tidak memiliki akses infrastruktur yang banyak, minimnya tenaga pendidik, dan lebih parahnya lagi, tidak ada fasilitas pendidikan yang begitu memadai. Lihat hari ini, saudara kita di NTT, saudara kita di Papua, saudara kita di perbatasan Kalimantan. Apakah mereka memiliki guru yang banyak? Tidak. 1 guru untuk 1 sekolah. Bahkan 1 guru untuk semua jenjang kelas. Dan bahkan lebih parahnya lagi, 60% sekolah di daerah 3T tidak memiliki sinyal yang stabil untuk mengikuti digitalisasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Saudara-saudaraku, Bung Karno pernah berkata, bangunlah suatu dunia di mana setiap bangsa memiliki persaudaraan dan perdamaian yang begitu kuat. Namun, saya tanya hari ini, apakah damai itu akan ada ketika anak di pelosok negeri tidak memiliki sekolah yang layak? Apakah persaudaraan itu nyata jika kita satu bangsa tapi memiliki 2 nasib pendidikan yang berbeda? Mereka belum merdeka. Saudara-saudaraku yang saya cintai, hari ini kita telah sampai di momentum emas. Sebentar lagi kita akan merayakan 1 abad kemerdekaan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Namun, apa artinya emas jika anak-anak di pelosok negeri sana belum mendapatkan pendidikan yang layak, belum merdeka di bangku sekolah?
Apa artinya emas jika mereka tidak memiliki sekolah yang layak, listrik yang memadai, dan internet yang stabil? Namun saudaraku, hari ini saya berdiri bukan untuk mengutuk gelapnya negeri ini. Saya berdiri untuk menyalakan lilin-lilin harapan yang mulai padam. Karena saya percaya Indonesia bisa maju. Saya percaya transformasi digital pendidikan berkualitas bisa hadir di Indonesia jika kita bergerak bersama. Dengarkan wahai saudaraku, dengarkan wahai penguasa negeri. Pertama, tolong bangunlah pemerataan pendidikan dan jangan ada ketimpangan lagi soal sekolah dan juga guru. Bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga sampai ke pelosok negeri. Indonesia dari Sabang sampai Merauke harus merasakan pemerataan pendidikan yang setara. Kedua, bangunlah transformasi dan juga transportasi untuk saudara-saudara kita yang bahkan sampai hari ini mereka berjalan 10 km lebih hanya untuk mengeja abjad. Ketiga, bangunlah kebijakan yang memiliki keberpihakan. Bukan hanya soal administratif, karena sesungguhnya kemajuan sejati adalah soal keberpihakan dan juga empati, bukan dibangun dengan angka. Saudara-saudaraku, mari terus suarakan tentang pendidikan di negeri ini. Mari aspirasikan dan jangan kenal lelah untuk hari ini. Karena kita bukan hanya sekedar membangun sekolah, tapi kita juga membangun masa depan negeri ini. Kita bukan hanya akan mencetak siswa-siswi berprestasi, tapi kita menginginkan adanya gold generation yang empati, kritis, dan inklusif. Ingat saudaraku, pendidikan harus tetap adil. Kita yakin bahwa Indonesia bisa maju dan berkualitas ke depannya. Ingat, jika pendidikan tidak adil adalah kemunduran yang dibungkus palsu oleh kemajuan yang tidak berdiri. Sebelum saya tutup orasi pada hari ini, saya ingin berkata, kita boleh beda pulau, kita boleh beda suku, kita boleh berbeda warna kulit, namun di depan papan tulis dan di depan mimpi, kita setara. Mari terus perjuangkan pendidikan agar di tahun 2045 tidak ada lagi anak-anak yang merasa tertinggal dan juga tidak layak sampai ke pelosok negeri maupun daerah 3T. Tidak ada lagi ketimpangan yang ada di negeri ini. Hidup pendidikan, hidup guru, hidup pelajar, hidup mahasiswa. Sekian orasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Salam mahasiswa, salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.